Anda kembali menyaksikan Energy Corner bersama saya Andi Shalini. Dan kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy, Bapak Yuriski Rio. Pak Yuriski, kita lanjut lagi perbincangan kita untuk bisa mengembangkan bisnis ke depan, terutama tidak mengandalkan listrik. Pak, apa ya strategi yang akan dilakukan PGE? Ya, ya. Jadi memang mundur sedikit ya. Analoginya itu kan kalau kita drilling geothermal itu kan seperti kita sedang menambang quote unquote berlian gitu ya. Pada saat kita ekstrak berlian dari perut bumi dengan segala challenge yang ada, pas kita jual ke market itu kita dihargai hanya harga silver. Katakanlah seperti itu. Cuman ya, again, kita understand ini kan terkait dengan affordability issue yang kita hadapkan tadi dan ini untuk address kepentingan rakyat banyak lah. Karena ini terkait dengan purchasing power nantinya seperti itu kan. Nah, artinya apa? Artinya kan berarti ada value being trapped di luar sana karena tidak dihargai dengan harga yang sepantasnya gitu kan. Dan kita memang sebagai perusahaan TBK we have obligation untuk terus deliver our growth story to investors to keep their confidence level gitu kan. Oleh karena itu kita terus mencari solusi dan opportunity gimana caranya kita bisa branching out untuk tap into other customer base kita selain dengan off taker kita gitu kan. Nah, dan saat ini memang kalau kita lihat kan kita ada 727 megawatt tadi ya. Dan kita ada 3.200 atau kita katakan 3.000 megawatt resources. Additional 1.100 megawatt kita udah alokasikan, udah dedikasikan buat pengembangan RUPTL sejalan dengan PLN. Nah, the remaining itu kita lakukan mapping lagi. Kita punya access resources yang tersebar di seluruh Indonesia, gitu kan. Kalau kita lihat di Sumatera Utara itu ada sekitar 100 megawatt, di Sulawesi Utara ada 100 megawatt, dan di Sumatera Selatan itu ada sekitar 200 sampai 300 megawatt access resources yang kita bisa kembangkan. Nah, untuk di Sumatera Utara 100 megawatt ini produk yang kita lagi uji, kita lagi assess ini lebih cocok kepada green hydrogen dan atau green ammonia. Tapi karena lokasinya di atas, ini akan lebih cocok untuk cater export market to West Asia. Sedang kalau kita ke Sulawesi Utara, sama produknya masih ke sekitar green hydrogen dan green ammonia, marketnya itu mungkin lebih ke Asia Pasifik, Korea dan Jepang. Nah, yang menariknya adalah di Sumatera Selatan. Ini cluster sangat besar, 200 sampai 300 megawatt. Ini bisa cater both domestik dan juga untuk keperluan ekspor sampai Southeast Asia. Produknya pun lebih beragam. Green ammonia itu termasuk dan juga sekarang kita sedang mengakses potensial untuk powering data center, green data center seperti itu. Dan juga menurut kami ini nggak hanya supaya kita bisa relying our dependency kepada single off taker, tapi sebenarnya menurut kami ini complementing RUPTL yang sudah ada. Jadi kita sedang memiliki dual growth strategy which is maximizing the conventional business untuk keperluan rakyat banyak. Yang kedua adalah untuk kita stepping out untuk develop this new business stream. Dan salah satu langkah nyata atau langkah konkret yang sudah kita tempuh adalah sebenarnya pada minggu lalu itu kita telah melakukan groundbreaking untuk proyek kita yang namanya green hydrogen. Jadi memang di sini kita belum siap untuk komersial, tapi di sini untuk pembelajaran kita ya, supaya kita bisa mengkonvert itu yang tadinya geothermal menjadi H2O yang nantinya kita convert lagi menjadi green ammonia. Tapi di sini pun ya kita juga menyadari ya DNA PGE itu kan sebenarnya kan DNA upstream gitu kan. Kita fokus pada pengembangan geothermal, eksplorasi dan juga pembangkitan listrik. Sehingga kita ini sangat open untuk all parties, all investor yang memang memiliki knowledge and expertise di bidang-bidang tersebut untuk kita developing this kind of project ya, whether it is green ammonia, green hydrogen, dan juga data center players. Terima kasih. Dari berbagai proyek tadi, yang mana yang paling potensial, Pak? Dari berbagai proyek tadi yang sekarang sangat potensial adalah kita sedang kerjakan satu green ammonia, yang kedua adalah terkait dengan data center. Dan dari dua sektor tersebut kita juga sudah bicara ya dengan beberapa potential partners dan kita sudah coba identify lokasi mana sebenarnya yang cocok supaya bring in this industrial closer to our sites. Dari segi kesiapan teknologi ataupun SDM-nya Pak untuk diversifikasi bisnis ini gimana? Ya. Dari kesediaan SDM-nya kita sudah ada. Kesediaan teknologinya this is something kita assess bersama dengan potential partner tersebut sebenarnya. Jadi kita sangat welcome sekali memang. Jadi kan nanti kan kita ngelihatnya nggak hanya project piece by piece lagi, kita ngeliatnya end to end total project. Dari kita mulai eksplorasi, kita bangun pembangkit listrik, transmisi sampai ke pabrik amonianya kita akan kerjasama dengan si industrial playersnya seperti itu.
Baik, diversifikasi bisnis tentu menarik ya Pak, apalagi tahu di tahun 2025 ini di semester awal PGE ini juga memiliki beberapa milestone penting termasuk beroperasinya Lumut Balai Unit 2 dan juga sejumlah milestone strategis lainnya. Kemudian kalau kita telisik lagi dari sisi kinerja keuangan ini juga cukup bagus Pak. Pendapatannya mencapai 204,85 juta dolar. Pandangan Anda sebetulnya bagaimana sih Pak terkait dengan fundamental bisnis, kemudian juga ketahanan kinerja keuangan PGE, apalagi di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini? Ya, ya kalau menurut pandangan saya, sebenarnya sektor geothermal ini, terutama PGE itu kita berada di sektor yang defensif gitu ya. Tadi benar ya disampaikan, kita memiliki pencapaian revenue 204 juta, and then net profit kita agak turun, mencapai 68 juta dibanding tahun lalu, kalau nggak salah kita 90-an juta. Tapi yang menjadi bukti nyata bahwa kita remain resilient adalah our EBITDA sebenarnya. EBITDA itu kan mencerminkan pencapaian dari core bisnis kita kan. Itu kurang lebih masih di kisaran 80% marginnya. Dan di bawah line item EBITDA memang ini banyak external factors yang terjadi. Sebagai contoh, I think kita ke hit paling besar itu adanya di unrealized forex losses ya. Karena kita memang ada exposure in Japanese yen in equivalent sekitar 130 juta US dollars. Sehingga ini kita mengalami forex loss. Dan ini sebenarnya juga non-cash expenses. Dan we're doing something about it. Dan kita by the end of the month, kita akan melakukan hedging activities. Yang sekarang ini kita udah mulai finalizing agreement dengan beberapa counterparts. Seperti itu ya. Dan again, I think this year shouldn't be worry, apalagi dengan COD-nya Lumut Balai Unit 2 seperti tadi disampaikan. Sayangnya memang waktu kita COD Lumut Balai Unit 2 itu adanya di 30 Juni 2025. Jadi hari terakhir di semester 1. Dan kita mulai akan merasakan benefitnya itu justru di semester 2 sampai dengan Desember tahun ini. Salah satu penopang pendapatan di first half tadi adalah EBITDA. Apa Pak sebetulnya faktor penopang dari melonjaknya EBITDA di semester pertama ini? Ya, sebenarnya EBITDA kita tuh quite stable. Ini thanks to our operational excellence, di mana kita mau make sure bahwa revenue days kita itu lebih banyak daripada our maintenance days. Oleh karena itu, pada saat ada maintenance, teman-teman di operasi itu memaksimal mungkin supaya maintenance itu bisa di-minimize. Tapi in the same time kita juga masih bisa getting additional steam on the makeup well supaya kita bisa fulfill the existing contract dengan counterparts kita which is PLN. Untuk di semester 2 targetnya seperti apa Pak? Dan mungkin apa yang terkait dengan mata Pak silakan. Untuk di semester 2, kalau terkait dengan non-operating activities tadi ya saya sampaikan terkait di hedging dan juga mungkin nanti pengelolaan optimal dana. Tapi di operasi kita sama ya, kita akan melakukan dan meningkatkan kehandalan operasi di mana capacity factor kita selalu kita maksimalkan di sekitar 80-90%. Dan ini semua akan kebantu terutama dengan beroperasinya Lumut Balai Unit 2 kemarin ini. Untuk beroperasinya Lumut Balai 2 ini Pak, Lumut Balai Unit 2 ini nanti kontribusinya ke pendapatan targetnya seperti apa? Ya, mungkin kita akan melihat bump peningkatan revenue sekitar 20-30%. 20-30% ya Pak. Baik. Kalau fundamental tadi bisa dikatakan cukup solid, kemudian sejauh mana sih Pak proyek-proyek strategis PGE ini juga bisa mendukung kinerja keuangan perseroan tidak hanya mungkin jangka pendek tapi juga jangka panjang. Oke, kalau tadi kan yang pertama paling jelas itu kan Lumut Balai ya, itu akan kerasa impact-nya di tahun ini. Kemudian at the same time Lumut Balai kita COD di 30 Juni. Even before 30 Juni, di tanggal 26 Juni itu kita melakukan groundbreaking untuk proyek eksplorasi kita di Gunung Tiga sebesar 50 megawatt yang waktu itu di-inaugurated oleh Pak Presiden juga. Walaupun ini kita masih proses yang kita bilang cukup panjang, tapi ini kan menunjukkan bahwa kita selain kita ngelihat short term goal, tapi long term goalnya juga kita sudah mulai jalankan secara paralel. Itu satu, sebesar 50 megawatt. Yang kedua, within the medium term juga ada yang namanya cogeneration power plant. Ini kan selalu saya sampaikan kolaborasi dengan PLN sebesar 40 megawatt. Terakhir ini PLN juga sudah mengeluarkan PQ dan kita sudah submit dan sekarang sedang direview bersama terkait dengan keekonomiannya dan harapannya ini bisa COD di akhir 2026 atau awal 2027. Kemudian tadi saya sampaikan juga green hydrogen ya, dan
bisnis turunannya. Memang ini kalau kita lihat mungkin this is medium to long term business, tapi ini satu hal yang kita sudah mulai juga sebenarnya. Dan kemudian mungkin yang terakhir tadi ya saya sampaikan bahwa ada penyelarasan dengan RUPTL PLN dengan roadmap kapasitas terpasang kita sampai dengan 10 tahun ke depan dengan PLN yang kemarin juga sudah sign, PLN Pusat, Pertamina Pusat, PGE dan juga PLN IP yang disaksikan oleh Danantara. Dan harapannya ini semua bisa mempercepat dan bisa mensecure kapasitas terpasang kita untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin bisa dielaborasi Pak dengan adanya penyelarasan ini, potensi industri geothermal di tahun 2025 seperti apa? Jadi dengan adanya penyelarasan ini potensi geothermal di 2026. 2025 dan 2026. Oke. Di 2025 ini kita mulai ya menyaksikan pergerakan-pergerakan untuk apa yang kita ingin nikmati di 2006 2007. Mungkin contoh konkret yang paling utama yang akan paling immediate ya, itu adanya di Kogen tadi. Kemudian ada proyek Kogen itu 45 megawatt, kemudian ada proyek prioritas kita which is Hulu Lais unit 1 dan 2 itu 110 megawatt, cukup besar. Itu kita coba kita coba akselerasi kalau bisa di 2027 akhir seperti itu. Mungkin harapan dari Anda Pak terkait dengan industri geothermal ini kita tahu menjadi salah satu lokomotif untuk bisa mencapai ekonomi 8%, tapi belum lagi IRR juga saat ini masih belum sesuai target 11%. Ini apa yang bisa dibenahi lagi Pak agar mungkin kita IRR juga bisa kompetitif dengan negara-negara lain? Ya, mungkin itu ya. I think kata kuncinya ya untuk bisa mendapatkan keberhasilan bersama adalah collaborations ya. I mean kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Understand ada beberapa geothermal players di Indonesia, tapi justru dengan adanya asosiasi ini dah saatnya kita untuk menggunakan peluang ini untuk melakukan assessment, advokasi, kira-kira support apa sih yang kita perlukan dari government. Dan di saat kita melakukan audiensi dan advokasi tersebut tentunya kita harus melibatkan stakeholders terkait, which is dalam hal ini adalah EBTKE. Dan ini pun sudah kita lakukan ya. Jadi ada beberapa inisiatif yang akan kita terapkan, termasuk diantaranya adalah peninjauan ulang nilai tarif tersebut. Yaitu mungkin ada challenge tertentu tapi tetap kita akan lakukan. Yang kedua ada beberapa program adalah untuk cost optimizations dan juga support kira-kira insentif mana sih yang pemerintah bisa bantu supaya kita ini bisa maju lebih cepat lagi. Tadi saya sampaikan ada di insentif, ada di VAT, access to low cost financing, percepatan SLA dan sebagainya. Dan menurut saya kalau saya lihat ya sepertinya dalam 2-3 tahun terakhir hubungan antara players, antara stakeholder itu cukup membaik. Walaupun kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai 2025 peningkatan kapasitas terpasang itu growth hanya sekitar 6%, tapi kalau kita tarik lebih pendek lagi ya 3-4 tahun terakhir itu sebenarnya lebih cepat. Karena dukungan pemerintah ini sudah kita rasakan dan harapannya dukungan ini tetap terjadi karena kan growth-nya dari sekarang sampai 2035 lebih pesat lagi kan untuk bertumbuh menjadi 7, something gigawatt seperti itu. Baik. Dengan dukungan dari pemerintah dan juga kolaborasi, belum lagi tambah ekspansi dan juga inovasi yang konsisten yang selalu dilakukan oleh PGE, ini bisa betul-betul semakin memperkuat posisi PGE sebagai penggerak transisi energi hijau di Indonesia dan tentunya bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy, Bapak Yuris Rio, sehat selalu untuk Anda Pak. Thank you, makasih. Pemirsa demikianlah Energy Corner bersama saya Andi Shalini, CNBC Indonesia Beyond Business. Pak Rizky terima kasih Pak.